Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mun'imil in'am. Wassalatu wassalamu ala khairi imam Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam, wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa ahbabihi fi ta'akubil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nastaghfirullahal azim. Yang kita muliakan para habaib, para ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, para salihin, yang berkah mereka Allah masih berikan keberkahan kepada kita semua. Yang kita muliakan pengurus masjid Ar-Rawdah, Abang Da Haji Alex, Bapak Haji Sugi, dan juga ta'mir masjid, imam masjid, orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan mereka semua dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Islam ba'dal maghrib Masjid Ar-Rawdah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dilindungi Allah, ditutupkan Allah aib-aib kita di dunia dan akhirah, dikasihani oleh Allah dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini insyaallah kita akan masuk untuk membacakan hikmah yang ke-84 barangkali ya, hikmah yang ke-84 dari kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, hikmah-hikmah yang merupakan pemberian atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan ilham yang didapat oleh Sayyidi Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkat beliau memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirah kita. Amin ya rabbal alamin. Qala rahimahullahu taala: In aradta an yakuna laka 'izzun la yafna, fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. Secara harfiah terjemahannya, in aradta, jika engkau ingin, ayyakuna laka 'izzun, mendapatkan kemuliaan, la yafna, yang tidak akan habis-habisnya. Fala tasta'izzanna, maka janganlah jadikan kemuliaan itu kau dapat, bi'izzin yafna, dari kemuliaan yang cepat sirnanya. Dengan bahasa lain, jika engkau menginginkan kemuliaan yang kekal, janganlah berpegang dengan kemuliaan yang panah, yang sirna. Qala syarihu rahmatullah alaih, berkata pensyarah kitab ini Syekh Ibn Ubbad An-Nafari Ar-Randi, semoga Allah merahmatinya. Al-'izzu alladhi la yafna, apakah yang dimaksud dengan kemuliaan yang kekal abadi itu? Huwal ghina 'anil asbabi kulliha biwujudi musabbibiha, yaitu kaya daripada sebab-sebab dan hanya bergantung kepada pemberi sebab. Artinya berpegang ia dengan musabbibul asbab, yang memberikan sebab, bukan dengan sebabnya. Itulah kemuliaan yang kekal, yaitu ketika kita berpegang dengan pemberi sebab, musabbibul asbab, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita adalah dengan kemuliaan musabbibul asbab, bukan dengan sebab-sebab.
li'annahu baqin la yafna, karena pemberi sebab kekal abadi dan tidak pernah sirna. Fatta'alluqu bihi, maka bergantung dengannya Allah Ta'ala pemberi sebab. Izzul la yafna, adalah kemuliaan yang kekal abadi. Makanya dalam munajat para masyayikh an-Naqsybandiyin, Allahumma ya musabbibal asbab, ya mufattihal abwab, ya muqallibal qulubi wal absar, bahwa Allah lah pemberi sebab yang membukakan pintu-pintu, ya mufattihal abwab, ya muqallibal qulubi wal absar, yang membolak-balikkan al-qulub, hati dan pandangan. Wal izzul ladzi yafna, sedangkan kemuliaan yang sirna, yang fana, huwal ghina bil asbab, yaitu orang yang bergantung kepada sebab-sebab, ma'al ghaibati an musabbibiha, melupakan pemberi sebab. Sebab akibat hukum adat atau hukum adi yang Allah jadikan sunnatullah itu memang diterima, tetapi jangan sampai kita bergantung kepada sebab, melupakan pemberi sebab. Mohon maaf, contoh misalnya kita menghindarkan diri sebagai bahagian upaya kita daripada terjangkit corona dengan memakai masker misalnya. Itu sebab yang secara adat, secara hukum, secara logika dapat mencegah terkena virus. Tetapi jika kita lupa siapa sesungguhnya yang hakikat yang menentukan terjangkit atau tidak terjangkit itu, berarti kita termasuk orang yang berpegang kepada kemuliaan yang sirna. Sebab yang menentukannya, yang memberikan bekasnya, bahkan yang menyebabkan sebab akibat itu sendiri, huwallah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seraya kita mengambil sebab, kita berpegang teguh, bergantung kepada musabbibul asbab, yang memberikan sebab. Dan itulah hakikat pegangan kita. Dan sebab yang kita lakukan ini hanya sebagai syariat saja. Hakikatnya kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaha faniyatun, karena berpegang kepada kemuliaan dengan sebab tapi melupakan penyebabnya, pemberi sebabnya, itu faniyah, adalah kemuliaan yang sirna. Fatta'alluqu biha izzun fanin, berpegang atau bergantung dengan sebab adalah kemuliaan yang segera sirna. Lepas sebabnya selesailah kita, tidak ada lagi dapat, karena kita hanya bergantung kepada itu. Tapi jika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita mendapatkan izzun la yafna, kemuliaan yang kekal abadi. Al-izzatu lillah, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alluq fa inna la yabqa, fa ta'alluq billahi azza wa jalla la yafna, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah izzun la yafna, kemuliaan yang tidak pernah sirna. Walaysa laka illa ahadihima li'annahuma diddani la yajtami'an, tidak ada bagi engkau kecuali memilih salah satu di antara keduanya, berpegang kepada penyebab atau bergantung kepada sebab. Li'annahuma diddani la yajtami'an, karena keduanya saling
bertolak belakang, tak bersatu. Jadi pada hakikatnya antara sebab dan pemberi sebab sama sekali tidak ada kaitannya. Kalau kita berpegang kepada Allah yang memberikan sebab, maka Allah lah yang menentukannya. Namun jika kita berpegang kepada sebab, melupakan pemberi sebab, berarti kita telah menafikan Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Fa in ikhtartal izzal baqi billahi ta'ala, apabila engkau memilih kemuliaan yang kekal abadi bersama Allah taala, lam yaqdir ahadun ayyudhillaka, niscaya tidak ada satu orang pun yang mampu menghinakanmu karena engkau mulia bersama Allah Subhanahu wa taala. Yuhka anna rajulan amara bil ma'ruf li Harun ar-Rashid, diceritakan bahwa seorang laki-laki dari kalangan rakyat amara bil ma'ruf, telah menyampaikan amar ma'ruf li Harun ar-Rashid, kepada Harun ar-Rashid. Siapa itu Harun ar-Rashid? Sultan, raja dinasti Muawiyah kala itu. فحرد عليه هارون الرشيد وكانت له بغلة سيئة الخلق فقال اربطوه معها تقتله برمحها ففعلوا ذلك فلم تضره. Maka membuat Harun ar-Rashid marah. Fakanat lahu baghlah sayyi'atul khuluq, Harun ar-Rashid memiliki satu keledai yang bandel. Masa katanya bengak, tidak dapat diatur. Ini namanya pun keledai, himar dalam bahasa lainnya. Faqala irbituhu ma'aha, lalu Harun ar-Rashid memerintahkan pengawalnya untuk mengikat orang tersebut bersama keledai tersebut. Taqtuluhu biramhaha, agar keledai tersebut dapat membunuh orang tersebut dengan tendangannya ataupun dengan apa yang dilakukan oleh keledai tersebut kepadanya. Fafa'alu dzalika, maka mereka pun melaksanakan perintah tersebut. Falam tadurruhu, namun tidak ada memberikan mudarat sedikit pun kepada orang tersebut. Faqala itrahuhu fi baitin wa tinu alaihi albab, lalu beliau Raja Harun ar-Rashid mengatakan, kurung orang tersebut dalam rumah, kunci pintunya. Fafa'alu dzalika, lalu mereka melaksanakan perintah tersebut. Faru'ya fil bustan, namun tak lama kemudian terlihat orang itu berada di taman, di kebun. Wa babul baiti masdud, sedangkan pintu rumah itu terkunci. Macam mana pula keluar orang ni? Pintu lah dikunci rapat-rapat, dia dapat keluar. Fa ukhbira Harun ar-Rashid bidzalika fa'utiya birrajul, lalu diberitakan kepada Harun ar-Rashid dengan yang demikian, maka dipanggillah laki-laki tersebut. Faqala, maka Harun ar-Rashid bertanya, man akhrajaka minal bait, siapa yang mengeluarkan engkau dari rumah yang dikunci ini? Faqala, orang itu menjawab, alladzi adkhalanil bustana, yang memasukkan aku ke dalam taman. Dari dalam rumah tiba-tiba berada di tengah-tengah taman atau halamannya. Faqala wa man adkhalakal bustana, Harun ar-Rashid lalu bertanya, siapa gerangan yang telah memasukkan, memindahkan engkau ke taman? Faqala alladzi akhrajani minal bait, dia menjawab, dialah yang telah mengeluarkan aku daripada rumah yang terkunci itu. Jadi baliknya, siapa yang mengeluarkan kau dari rumah? Yang mindahkan aku ke taman. Siapa yang mindahkan kau ke taman? Yang mengeluarkan aku dari rumah. Katanya, Masya Allah. Faqala irkabuhu dabbatan wa tawwifu bihi fil balad
wal yaqul qailun ala inna Harun qad arada an yudhilla alaihi a'azzahu Allah. Lalu Harun ar-Rasyid memerintahkan pasukannya, arkibuhu dabbah, tunggangkan ia, naikkan ia ke atas kuda, wa tawwifu bihil balad, lalu bawa keliling orang ini, wal yaqul, dan katakanlah, qail, hendaklah seorang yang mengatakan, menyerukan, mengumumkan, ala inna Harun, ketahuilah bahwa Raja Harun ar-Rasyid qad arada ayuzilla abdan a'azzahu Allah, ingin menghinakan seorang hamba, namun hamba itu ternyata dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yaqdir, maka tak mampulah Harun ar-Rasyid, tak berdayalah Harun ar-Rasyid. Sadar Harun ar-Rasyid, sadar, lalu meminta orang itu dibawa keliling dan diumumkan Harun ar-Rasyid mencoba menghinakan, tetapi Allah memuliakan orang tersebut. Tak mampu Harun ar-Rasyid untuk menghinakannya. Kemudian kata Syekh Ibn Ubbad, wa in aradtal izza bil asbab, kalau engkau ingin mulia hanya dengan sebab-sebab, khazalatka, niscaya nanti pada gilirannya sebab-sebab itu menghinakan engkau. Jadi kita nak berhati-hati, berpegang teguhlah untuk dapat kemuliaan hanya kepada musabbibul asbab, jangan kepada sebab. Kita ingin dapat kemuliaan, misalnya punya mobil mewah, bertahanlah mobil mewah tu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tiba-tiba buruk, banyak orang lain yang lebih bagus, kalah sudah kita. Berpegang dengan apapun, misalnya contoh pangkat, jabatan, habis jabatan selesailah, karena kita hanya mengandalkan jabatan, bukan mengandalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khazalatka wa aslamatka ahwaja ma takun ilaiha wa kunta fi ghayati zull wal hawan. Jika engkau berpegang teguh untuk mendapatkan kemuliaan hanya dengan berpegang kepada sebab-sebab, niscaya dia akan menghinakan engkau dan membuat engkau menjadi hamba sahayanya, sehingga engkau betul-betul dalam keadaan terhina. Fi ghayati zulli wal hawan. Zul wal hawan itu dua beradik, hina dina. Orang yang sudah betul-betul, bahasa kitanya itu apa ya, maruk, maruk terhadap sesuatu yang tak dapat, tak mungkin dapat, lalu dia ngotot, dipaksa-paksanya, ujung-ujungnya nanti kecewa, bahkan merasa terhina. Karena itu berpeganglah, kata beliau, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukiya an ba'dihim annahu qala ra'aitu rajulan fi at-tawaf wa bayna yadayhi syakiriyatun yutrudun nas. Faba'da dhalika bimuddatin ra'aitu insanan yatakaffafu an-nas 'ala al-jisr ويسأل شيئا قال فنظرت إليه وشبهت بذلك الرجل فقال لأي شيء تنظر فقلت أشبهك برجل رأيته في الطواب من شأنه كذا وكذا فقال أنا ذلك الرجل تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله في موضع يترفع فيه الناس. Ini contoh lain. Dihikayatkan bahawa ada yang melihat seseorang laki-laki sedang tawaf. Wa baina yaday syakiriyatin yatrudun nas, dikelilingnya pengawal-pengawal yang mengusir manusia supaya dia bisa lancar dan dia sendirian saja yang bisa tawaf. Fa ba'da dzalika bimuddah, tak lama kemudian aku lihat orang tersebut malah yatakaffafun nas, menjadi pengemis, meminta-minta, alal jisir, di bawah jembatan. Tadinya aku lihat orang itu bukan main, dikawal, tawaf, sehingga orang lain tak boleh dekat, hanya dia saja yang boleh tawaf, diusir orang lain.
Pada kali yang lain terlihat orang tersebut meminta-minta di bawah kolong jembatan. Qala fa nazartu ilaihi wa shabbahtu bidzalika ar-rajul fa qala li ayyi shay'in tanzur. Lalu aku pandang orang tersebut, aku teringat orang ini mirip dengan orang yang kemarin aku lihat dibangga-banggakan dan dikawal sedemikian rupa sewaktu tawaf. Ternyata orang tersebut merasa, lalu dia bertanya, faqala li ayyi syai'in tanzur, kenapa kau mendangi aku? Faqultu ashbahaka birajulin ra'aituhu fi tawaf. Lalu aku jawab, engkau mirip orang yang pernah aku lihat pada waktu tawaf. Min sya'nihi kadza wa kadza, waktu itu dia diagungkan dan dikawal sedemikian rupa. Faqala, lalu orang itu menjawab, ana dzalikar rajulu, memang akulah orang tersebut. Takabbartu fi mawdi'in, waktu itu pada tempat tertentu itu aku takabbur. Yatawadhu fihi an-nas, padahal ketika itu semua orang wajib tawadhu karena sedang tawaf. Fawadha'anillah, lalu Allah rendahkan aku fi mawdi'in yatarafa'u fihi an-nas, pada tempat sementara orang lain memiliki kemuliaan tidak meminta-minta. Jadi dia sudah sadar, diberikan Allah teguran. Tadinya dia takabur dengan kehebatannya, apalagi di tengah-tengah tawaf, lalu Allah hinakan dia menjadi orang yang hina di saat manusia lain mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena meminta-minta itu adalah pekerjaan hina. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillul mas'alatu illa li thalath, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal meminta-minta itu kecuali dalam 3 keadaan yang darurat. Liju'in muqni', di antaranya adalah kelaparan yang mencekik. Memang tidak ada lagi cara lain. Kalau tidak ada minta-minta itu tidak dapat dia makan. Sekarang ini terbalik, ada katanya dijadikan profesi pula. Tapi itu kita serahkan kepada Allah. Yang jelas siapa yang meminta-minta, menghinakan dirinya padahal dia mampu, lalu dia menjadi pengemis, haram hukumnya. Namun kita diajarkan adab oleh Al-Quranul Karim, fa ammas sa'ila fala tanhar, terhadap orang yang meminta-minta jangan engkau hardik. Kalau kita tidak mau bagi, sudah, jangan kita marahi, jangan kita kontani, ngasih idak juga. Ini sudah ada ngasih, mentak-mentak menghardik orang. Silahkan hubungannya kepada Allah. Kalau dia sengaja pura-pura, dia berdosa besar. Tapi bagi kita tetap berpahala karena kita orang yang memberi. Al yadul ulya khairun min yadis sufla, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang tangannya di atas lebih mulia daripada orang yang tangannya di bawah. Karena itu dalam kehidupan berupayalah kita dalam keadaan apapun, mestilah kita memiliki sifat tawadhu. Luar biasa jika ada orang hebat tawadhu, akan dikenang sepanjang masa. Dia ramah, dia baik, walaupun dia orang sangat terhormat, orang yang sangat disegani, tapi dia ramah, dermawan, membantu. Orang akan ingat selama-lamanya. Tapi kalau tidak, pada saat dia berkuasa, dia zalim, dia bengis, dia jahat. Suatu hari ada gilirannya dia tidak berkuasa lagi, jatuh dia dalam pandangan manusia, petah lagi di dalam pandangan Allah. Karena itu sifat tawadhu diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, niscaya Allah akan tinggikan derajatnya. Tawadhu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu lain pula, negatif. Dikit-dikit tak berani, dikit-dikit tak berani, ngapo, tak ada pede aku. Nah, itu keliru. Maksudnya rendah hati. Kalau merendahkan diri malah tidak boleh, menghinakan diri.
Apalagi jika kita merendahkan diri kepada orang yang semata-mata ukurannya hanya kekayaan dunia saja. Nabi bersabda, "Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu," siapa orang yang mentawadhu'kan dirinya terhadap orang kaya hanya karena kekayaannya semata-mata, faqad dhahaba thulutsu dinih, sepertiga agamanya hilang. Nah, hati-hati kita. Kadangnya ada yang sampai cium kaki orang kaya. Ini terbalik gitu ya, jangan sampai dilakukan. Tapi kalau dia orang yang pantas dihormati karena memang dia orang terhormat, berakhlak baik, apalagi beragama yang baik, orang-orang yang baik, itu tidak apa-apa. Orang tua, orang berilmu, orang dermawan. Tapi kalau semata-mata hanya karena kekayaan saja, katakanlah dengan aseng misalnya ya, ukurannya hanya kaya saja, nah itu faqad dhahaba thulutsu dinih, hilang sepertiga agamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Qala fit tanwiri, berkata Sayyidi Ahmad Ibn Athaillah dalam kitabnya yang bernama At-Tanwir. Ini satu kitab yang luar biasa. Karya-karya beliau ini subhanallah, al-hikam al-ataiyah, menjadi rujukan ulama-ulama sufi dimanapun, bahkan para wali-wali Allah. Kemudian satu lagi kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir namanya. At-Tanwir itu Allah memberikan cahaya fi Isqatit Tadbir, bahwa kita berupaya menggugurkan rasa mampu mengatur, kita serahkan Allah lah yang mengaturkan kita. Secara fisik kita lah, tapi hakikatnya kita menyerahkan diri. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata Sayyidi Ibn Athaillah dalam kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir? Fa in i'tazazta billah dama 'izzuka, kalau engkau i'tazazta, mulia, billah, dengan Allah, engkau mendapatkan kemuliaan bersama Allah. Engkau menjadi seorang hamba Allah yang bersungguh-sungguh. Engkau betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Engkau betul-betul mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Engkau betul-betul mengikuti akhlak Rasulullah SAW yang mulia, maka engkau mulia bersama Allah. Dama izzuka, niscaya kekallah kemuliaanmu itu. Sampai meninggal dunia pun akan memberikan keberkahan dan akan dikenang dan akan diingat. Amal jariahmu pun terus mengalir. Anak-anak yang saleh mendoakanmu, orang-orang pun ikut mendoakanmu karena keberkahan atas sebab kemuliaanmu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa ani atazazta bi ghairihi, kalau engkau mengambil kemuliaan dengan selain Allah, fala baqa'a li'izzika, tiada akan kekal kemuliaan engkau miliki itu. Idla baqa'a liman anta bihi mu'taz, karena tidak akan ada kekal kepada makhluk yang engkau dengannya berpegang untuk mendapatkan kemuliaan. Jadi yang berpegang kepada Allah lah dia akan mendapatkan izzun la yafna. Dalam Al-Quran Allah berfirman, jika engkau menginginkan kemuliaan, falillahil izzatu, hanya milik Allah lah kemuliaan tersebut, wali rasulihi, dan milik orang-orang, milik rasulnya, walil mu'minin, dan milik orang-orang yang beriman. Wa ansyadana ba'dul fudala li nafsihi, ada sebuah nasyid syair yang dibacakan oleh orang-orang mulia untuk mengajari dirinya. Ij'al bi rabbika sya'na 'izzika yastaqir wa yathbutu, jadikanlah Tuhanmu tempat engkau bergantung untuk mendapatkan kemuliaan, niscaya kemuliaanmu akan kokoh dan mantap. Fa in atazazta biman yamutu fa inna 'izzaka mayyitu, kalau engkau mulia atau mendapatkan kemuliaan dengan yang lenyap, dengan yang sirna, sesungguhnya kemuliaan engkau sirna.
Demikianlah mudah-mudahan Allah menolong kita, menambahkan kemuliaan kepada kita, dan kemuliaan itu hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hati mereka hanya tenang jika ingat dengan Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya bersama Allah kemuliaan itu akan didapatkan. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' وهو القوي العزيز يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطب بنا والمسلمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وخطايانا كلها. اللهم يا عزيز يا عزيز يا عزيز نسألك يا ربنا عزا بعزتك يا الله أن تعزنا بعزتك حتى نكون عبادا أعزاء عندك وعند خلقك يا ربنا يا الله. ونسألك يا غني مغني أن تغنينا بغناك حتى نكون عبادا أغنياء عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.